Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita sebagai menu tambahan dalam rubrik mampir ngombe, ya, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kang Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu tentunya dalam sebuah harapan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan-balasan yang lebih baik lagi. Sudah menjadi sebuah keharusan lah ya bagi kita untuk menyampaikan terima kasih, karena lewat sholawat itulah channel ini setidaknya hingga kini masih tetap tangguh, tetap kokoh ya, untuk dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Berikutnya seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, ya, aku ucapkan dengan sebuah jargon anti skip dan anti download dan tidak pernah never ya. Jadi selalu always dan always selalu ya. Semoga begitulah adanya. Tapi kalau iklannya panjang kadang ya bingung juga, ada iklan sampai 1 jam lebih. Oke, berikutnya bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi engkau ya, bahwa engkau telah tercatat mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Linknya ya, linknya jangan diunduh terus diedit semaumu terus kamu unggah ulang, jangan. Berikutnya juga terima kasih, aku tidak bisa sebutkan satu persatu di antara kalian ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan doa itu juga Allah curahkan kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum kita lanjutkan, aku ingatkan dahulu, nanti biasanya lupa. Sekarang Jumat 7 Oktober ya, Jumat Legi ya. Hitungan Jawa itu gitu, ada Pon, Wage, Legi, Kliwon, itu penanggalan-penanggalan Jawa. Mungkin di daerah lain juga ada ya. Kalau kita belajar antropologis itu, peradaban sebuah bangsa itu dianggap tinggi apabila dia punya penanggalan, ya, punya bahasa, punya huruf, gitu ya. Jangan lupa bagi yang sudah paham, karena semuanya sama-sama diperintahkan ya, laksanakanlah sholat ketika masuk waktunya, karena setiap waktu ada sholatnya, setiap sholat ada waktunya. Kamu tidak boleh sholat yang telah ditentukan waktunya kamu laksanakan di waktu yang lain, tidak boleh ya. Sholat Jum'ah laksanakan ketika waktu Jum'ah itu masuk, karena perintahnya begitu. Sholat duhur juga laksanakan ketika waktu duhur itu masuk, karena perintahnya begitu. Dan dua-duanya sama diperintahkan, dan tidak ada satupun penjelasan yang keduanya bisa saling merukso ya, karena domainnya sendiri-sendiri. Yang satu kewajiban khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin ya, 5 sholat dalam siang dan malam kalau kita konversi per 24 jam. Yang satunya diperintahkan itu hanya diwajibkan per pekan, 1 pekan sekali, dan itu pun harinya tidak boleh sembarangan, sudah ditentukan hari Jum'ah ya. Itu untuk yang sudah paham. Untuk yang belum paham silakan tanya, dan silakan kerjakan saja apa yang sebatas kalian pahami sampai detik ini ya, jadi tidak ada masalah. Kita akan melanjutkan mampir ngombe kita tentang serpihan-serpihan milad ya, serpihan-serpihan milad. Kalau kemarin kita sudah bicarakan tentang persusuan ya, yang sama antara Paman Hamzah dan Muhammad bin Abdullah kecil ya, atau Kanjeng Nabi Muhammad.
yang itu sama-sama pernah disusui oleh Bunda Suwaiba. Sampai Suwaiba itu ada lagunya loh ya. Oh Suwaiba, oh Suwaiba. Ya, ada lagunya itu. Tapi yang merilis lagu itu justru dari India ya, nggak dari negeri Arab sana. Ya. Jadi ibu susu pertama mereka berdua itu adalah Ibunda Syaibah yang merupakan budak dari paman mereka juga, paman atau Pak De ya, Abu Lahab itu ya. Baru kemudian yang sangat terkenal yaitu Bunda Halimatus Sa'diyah. Mengapa ke Bunda Halimatus Sa'diyah? Kenapa kok ke Bani Sa'ad, tidak ke bani-bani yang lain? Nah, nanti akan kita diskusikan ya. Tapi aku minum dulu, minum kopi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Aku memberikan apresiasi terhadap seluruh viewer terkasihku sebagai tanda wujud terima kasih, wujud hormatku kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu dan pemikiran sehingga menyempatkan diri untuk tulis-tulis, coret-coret ya di kolom komentar. Oke, pertama kita ke Semarang. Kang Mas Aditya Mahardika, derek ngaji Bapak Guru inggih. Alhamdulillah saya sudah lulus kuliah. Oh, alhamdulillah sudah lulus ya. Dan sekarang sudah berkeluarga Bapak Guru. Masih berjuang untuk membicarakan masalah keutamaan sholat 5 waktu dengan bapak saya. Walaupun sangat sulit sekali. Minta doanya Bapak Guru dan semua teman-teman terkasih. Matur nuwun, salam santun Islam rasional dari Semarang. Oke ya. Kita sama-sama, aku mengajak viewer semuanya yang ada di sini, kita bantu doa Kang Mas kita Aditya Mahardika yang sudah berkali-kali berusaha untuk mengajak sang ayahanda untuk kembali melaksanakan sholat 5 waktu ya. Semoga ikhtiarnya Gusti Allah Kang Maha Agung ijabai. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Sayang jaraknya sini Semarang ya. Kalau tidak terlalu jauh itu aku bersedia sih sebetulnya datang untuk sekedar silaturahmi dan ngobrol sama ayahanda ya. Cuman sini Semarang ya lumayan juga. Jogja ke sana lagi ya. Jadi gini Mas, mungkin aku bisa kasih saran ya. Kalau jenengan sudah berupaya masuk ke Bapak dan itu sepertinya jalan di tempat, mungkin jenengan bisa cari teman-teman yang dulu di sana itu ngajinya bareng Bapak, yang itu dianggap sesepuh bagi Bapak sehingga dia bisa memberikan pencerahan tentang sesuatu yang dia salah pahami, gitu, ya. Mungkin dengan cara itu silahkan jenengan pilih siapa, gitu, ya. Atau jenengan lihat-lihat dulu lah ya siapa kira-kira yang Bapak itu memberikan sebuah hormat sebagai senioritasnya, itu siapa dulu teman-teman ngajinya di situ ya. Karena kita bisa bicara langsung, bisa juga lewat orang lain, itu tidak ada masalah karena itu cuma strategi saja. Itu namanya makar ya. Makar menurut Al-Qur'an loh ya, sudah aku jelaskan kemarin. Bisa itu makar itu bisa diartikan strategi, tipu daya, siasah, bisa. Terserah konteksnya yang mana mau dipakai. Siasah kalau saat ini siasah ya, atau strategi ya. Bagaimana cara mensikapinya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan dan aku terus mendukung upaya yang dilakukan oleh Kang Mas Aditya Mahardika. Semoga ayahanda mau sholat kembali. Oke, matur nuwun. Berikutnya kita ke Ambon dari Semarang. Kang Mas Halim Rais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam ya untuk keluarga di Ambon. Semoga dalam kasih sayang Gusti Allah Kang Maha Agung. Berikutnya Bunda Aisyah.
Aisyah, ini senior kita ini orangnya cool, kalem, confident. Yang punya Surabaya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut ikut mengaji, monggo, monggo, monggo Bunda Soleha kita ya. Berikutnya Kang Mas Kiki yang punya Rangkas Belitung, Lebak, Banten. Nyimak. Semoga Tuan Guru GM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih Kang. Semoga begitu juga keluarga yang ada di Lebak, Banten. Dari Lebak, Banten kita terbang ke Batam. Kang Mas Ari Prasetyo. Assalamualaikum Batam, nyimak. Waalaikumsalam. Nyimaknya ba'da zuhur Guru. Oh enggak masalah. Yang penting cari sempatnya kapan ya. Kan kalau sudah berupa video itu kalian tinggal menyesuaikan aja. Semoga sehat selalu bersama keluarga Salam Isra. Salam Isra juga untukmu dan semoga keluarga di Batam sehat selalu dan rangkaian-rangkaian bisnismu, ikhtiarmu selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Dan kalau sudah kaya jangan lupa naik haji. Oke, matur nuwun. Salam untuk Kang Mas Ari Prasetyo. Dari Kang Mas Ari kita langsung menuju ke El Diablo, nama yang gawat, El Diablo. Al. Alhamdulillah tiasa ngedungaken duet deui. Aduh, sulit aku bacanya. Alhamdulillah tiasa ngedungaken deui tausiah GM dinten ayeuna kenging nomor ka-4. Kumaha atuh ka-4 kahiji atuh Kang? Mayunan Mbah Gono oge gedang godog anu kena ngorok. Ini bahasa Sunda teman-teman ya. Bahasa Sunda. Oke, atur nuhun Kang El Diablo. Salam untuk keluarga semuanya, semoga sehat selalu. Ya, mereka berdua lagi mengukir mimpi mungkin. Antara Kang Mas Mbah Gono dan gedang godog ya. Oke, atur nuhun. Kemudian kita terbang lagi ya ke Brebes, ke tempatnya Kang Nurkolis hadir ngaji. Salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga. Dan salam untuk semua keluarga di Brebes. Dari Brebes kita bergeser ke Bapak sesepuh kita, Bapak Ikhwan Tamim. Alhamdulillah masih bisa mampir ngombe salam Isra. Salam Islam juga untuk Bapak Ikhwan Tamim. Salam untuk keluarga di Tangerang. Ya. Dari Tangerang kita terbang lagi ke Jember. Ini sorry gambarnya terlalu kecil. Ini Mbak atau Mas ya. Ngapunten gambarnya terlalu kecil, nggak begitu terkopi ya. Sepertinya Mas, semoga tidak salah. Kalau salah mohon dikonfirmasi. Jember Barat hadir Gus. Oke, matur nuwun. Kajian yang mendongkrak akal meski yang dulu udah nyimak tentang milad dan sekarang diringkas lagi dengan serpihan-serpihan milad. Tambah mantap. Dan untuk junior santri GM bisa dilihat milad siapa, biar akal rasionalnya bisa menerima. Salam Isra dan semoga sehat selalu Kang Gus. Oke, matur nuwun untuk Kang Giasi yang ada di Jember. Salam untuk keluarga di Jember, semoga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Oke, masukan dari saudara kita dari Jember Kang Giasi cukup mantap, cukup bagus ya. Memang benar kalau mau yang lengkapnya di milad seperti aku recommended ya. Kalau di sini serpihan-serpihannya, artinya ada yang formatnya itu holistik, menyeluruh, ada yang potongan-potongan yang masing-masing punya dampak sendiri-sendiri memang ya. Kalau yang holistik itu dia lengkap, kalau yang masing-masing ini supaya kalian gampang ingatnya, fokus gitu loh. Oh, begitu. Karena kadang-kadang kalau aku gelontor semua kalian juga bingung mana yang mau diingat gitu ya. Cuman kalau mau data ya harus yang lengkap. Seperti apa yang disarankan oleh Kang Mas Giasi. Terutama untuk yang junior, tapi yang senior untuk mengulang juga tidak masalah ya. Matur nuwun. Dari Jember kita ke Kalimantan Tengah, Kang Mas Hermes Edison. Kang Mas Edison. Sering telat. Listrik sering padam, sinyal ikut padam gara-gara BBM mahal. Aduh. Gimana ini ya? Udah nggak bisa ngomong aku. Kebijakan pemerintah itu, kebijakan orang-orang pinter ya.
yang seharusnya sih tidak terjadi ya. Apalagi Kalimantan itu kan tambangnya banyak, kok bisa BBM itu bisa sulit ya. Kalau mahalnya sih di mana-mana mahal, sudah naiknya sekitar berapa? 3 ribuan ya dari Petralit. Gerah itu dulu 20 ribu aman, sekarang 2000 nggak aman, nggak cukup untuk dia berangkat sekolah beli BBM. Ya bagaimana lagi? Kita ini hanya berharap semoga kebijakannya bisa ditinjau ulang ya. Waktu aku ada perjalanan dakwah ke Samarinda, itu di sana itu yang antri itu mobil-mobil yang bahan bakar solar antri di pom bensin. Karena apa? Sulit cari solar. Kenapa sulit? Nah itu. Aku gak akan bicarakan di sini lah ya. Kalian tentu bisa merangkai. Kenapa di sana justru kendaraan solar di sana akhirnya orang nggak begitu suka karena sulit cari solar, yang BBM solar. Ya. Aku pertama kaget waktu itu menjelang maghrib ke Isya. Loh kenapa ini kok antri semua? Ternyata itu yang kendaraannya yang BBM-nya solar. Kenapa solar sulit? Di sana banyak perusahaan-perusahaan besar yang juga membutuhkan solar. Silakan kembangkan sendiri rasionalitasmu. Gimana seharusnya tata kelola BBM-nya itu? Harus ada kebijakan yang mengatur itu. Oke, jadi kalau Kang Mas Hermas Edison merasa kesulitan mengikuti kajian kita karena terkendala listrik sering mati ya. Kemudian ya kalau listrik mati BBM, karena BBM-nya juga mahal untuk generatornya, towernya juga mati ya. Internet wassalam gitu ya. Nggak apa-apa Kang Mas, tetap aja setia. Ketika sinyal kembali ya silakan diikuti, kalau enggak mungkin bisa istirahat dulu ya. Dan aku juga merasakan bagaimana kita menjadi terkendala karena kita tidak bisa keluar dari teknologi. Kita sekarang sudah tergantung dengan yang namanya signal. Karena era kita sudah era Android. Kalau kita hidup di era tahun 90-an ke bawah, kita nggak ada masalah, mesti nggak ada signal. Ya, itu yang namanya aku bilang peradaban kehidupan antropologis kita itu selalu dipengaruhi oleh science and teknologi. Makanya aku orang yang dulunya memilih, sekarang tidak. Sama-sama pentingnya antara ilmu sosial dan ilmu eksak. Saintis itu sama-sama perlu. Tidak eksak lebih unggul dari sosial, oh enggak. Sosial dan eksak sama-sama diperlukan. Karena nanti terkait. Oke, begitu dulu. Kemudian subhanallah, Alukart Alu, NTB hadir. NTB banyak yang mualaf, subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih untuk saudaraku Alukart atas informasinya, di NTB banyak yang mualaf. Kalau aku kasih tawaran nih sama kau. Kalau di sana perlu diadakan kajian-kajian yang sifatnya komparatif religion untuk memperkokoh akidah saudara-saudara kita mualaf yang di NTB, silakan hubungi aku, nanti aku akan mengajak tim Arematia untuk berkunjung ke sana ya. Jadi itu memang lahan dakwah kami di Forum Arematia ya. Advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Itu bahasa kampusnya. Kalau bahasa pasarannya supaya gampang diingat, apa yang menjadi ikon dari ini Forum Arematia nih. Kok ya pas pakai baju kebesarannya ini. Ya. Kalau kita kan di sini kajian kita Islam rasional ya. Kalau di Forum Arematia itu sampaikan Islam, cegah pemurtadan. Ya. Jadi kalau di sana banyak saudara-saudara kita yang mualaf, alhamdulillah subhanallah, jadi ingat surat apa itu? Iza ja'a nasrullah ya. Itu kan tentang banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk Islam ya. Makanya apa yang diinformasikan oleh Allah tidak akan pernah meleset 1 sen pun. Ya. Oke, itu tawaranku untuk Kang Mas Alukart. Kalau oke, silakan hubungi aku via Japri WA ya. Mungkin kita perlu adakan kajian di sana. Terima kasih dari NTB, nggak tahu NTB-nya yang mana ini ya. Kita ke Mbak Luisa Adriana. Nah, ini juga mualaf kita ini ya, dari Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak kajian mampir ngombe, semoga sehat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Aku ngajak kalian semua untuk kita doakan saudari kita, soleha kita Luisa Adriana,
mualaf dari Protestan, semoga selalu dalam bimbingan kasih sayang Gusti Allah Agung, tetap dalam keimanan Islam hingga menutup mata. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Kemudian dia lari lagi nih. Dari Mbak Louis agak sulit aku. Louisa Adriana, kita ke Rembang. Ketemu Mas Rizal Wahyu ya, selalu hadir Gus. Terima kasih. Ini junior kita. Junior dalam artian usia ya, yang tapi sangat rajin untuk mengikuti kajian-kajian kita. Oke, matur nuwun Kang Rizal Wahyu, salam untuk keluarga di Rembang. Kalau ini masih kuliah ini ya. Enggak tahu sudah tugas akhir belum. Dari Kang Mas Rizal kita ke Kang Sahran Gifarin. Menyimak setelah lohor, hari mulai mendung lagi. Di sini alhamdulillah matahari mau tersenyum sudah. Kalau kemarin seharian hujan. Kainko, Mas Kainko yang ada di Borneo, hadir Guru JM. Oke, terima kasih. Salam untuk semua keluarga yang ada di Borneo. Kemudian kita terbang, waduh jauh lagi, ke Medan. Kang Mas Iqbal Medan. Ngombe pagi, ngopi biar semangat. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Medan. Kemudian dari Medan kita balik lagi ke Tuban, Kang Arifin Musinin. Terima kasih Kang. Tuban hadir Gus, monggo salam untuk keluarga di Tuban. Kita kembali lagi ke Kang Pepe Hendrawan, hadir nyimak Gus, biar telat selalu nyimak. Salam Isra, Islam nasional. Oke, atur nuhun Kang. Kemudian ke Bunda Sumiati Wirasno, ini ada di Aceh. Ini teman dakwah di Facebook ini Bunda kita ini ya. Dalam usia yang sudah tidak muda lagi, mungkin sudah cukup sepuh ya, tetapi semangat dakwanya Bunda kita ini subhanallah. Dan dia banyak referensi Alkitabnya ya, terutama Perjanjian Baru, berikutnya Perjanjian Lama. Beliaunya domisili di Aceh. Bunda Sumiati Wirasno, salam untuk keluarga di sana Bunda. Berikutnya Kang Mas Irfan Al Akbar. Di Kopi Gus, Paman Hamzah sang singa Allah adalah saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW, masih menyempatkan diri menegak air telaga ilmu mampir ngombe di tengah deru pembangunan. Oke, terima kasih dan semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah ketika melaksanakan tugas-tugas kerjanya tanpa ada kecelakaan kerja. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Irfan Al Akbar ya. Dari Jambi kita terbang ke Bogor. Ayah sangat di dieu mah. Ayah soleha kita Aisyah Mumu. Tuh untuk para perempuan hati-hati dalam menyusui, mendonorkan ASI, karena secara syariat satu tetes air ASI itu bisa merubah yang tadinya bukan mahram menjadi mahram. Pastikan Anda mengetahui dengan jelas untuk siapa ASI Anda didonorkan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Oke, atur nuhun, terima kasih. Sangat bagus sekali apa yang disimpulkan dan disampaikan oleh soleha kita Asyilah Mumu. Hati-hati terhadap air susumu para soleha-solehaku ya, karena itu bisa merubah hukum dari yang mahram menjadi bukan dari yang bukan mahram menjadi mahram ya. Oke, atur nuhun Mumun. Oke, dari Bogor kita ke Palu ya, ke Palu. Ada soleha kita Gispati. Palu hadir Tuan Guru. Tidak rasional banget, anak keluarga terpandang buta huruf, tidak bisa baca. Apalagi syarat seorang nabi harus cerdas. Kalau buta kitab, iya kitab-kitab terdahulu. Nanti diberitahu oleh Gusti Allah, baru Kanjeng Nabi tahu. Subhanallah. Gispati ini mantap juga ini. Kamu itu kalau disuruh ngisi kajian harusnya sudah berani loh ya. Ya minimal di lingkungan keluargamu, baru nanti teman-teman bermainmu, teman, karena ibu-ibu biasanya kan ada kelompok kajian PKK atau apa gitu ya, nggak tahu lah ya, harus berani loh kamu. Lumayan pinter kok ya. Nanti kok ada salah-salah dikit nggak apa-apa ya, tapi kamu lumayan, karena ini senior kita juga nih, lama dia di sini nih ya, Mbak Gispati ini ya, dan putranya sekarang sudah dinas ya. Semoga putranya dinas dalam kesatuan yang tetap teguh, tetap dalam bimbingan Gusti Allah yang Maha Agung. Oke, terima kasih untuk soleha kita Gispati yang ada di Palu. Berikutnya Pudi 99 Gus. Oke, matur, thank you.
Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita ke kajian kita. Kalau kemarin kan kita sudah setengah jam. Oke. Kalau kemarin kan kita berbicara bahwa tidak mungkinlah ya Kanjeng Nabi Muhammad itu disortir, diapkir, diseleksi. Orang Muhammad bin Abdullah itu adalah cucunya raja, cucunya presiden, cucunya penguasa saat itu ya. Dan kita lanjutkan di seri berikutnya, tambah tidak mungkin lagi. Karena apa? Justru diamanahkan menyusui dua. Yang satu putra mahkota, yaitu pamannya Hamzah. Yang satu cucu mahkota. Kira-kira begitulah ya, bahasaku supaya gampang. Cucunya raja, cucunya penguasa. Itu semua dihandle oleh Bunda Halimatus Sa'diyah. Jadi itu dipilih. Nggak mungkin anggar orang ngaku bisa nyusui terus dipakai, itu ya ndak lah. Yang mesti diseleksi ini keluarganya orang-orang terkenal ya, penguasa saat itu. Nah, terus begini. Coba kalau kamu ke Jogja atau ke Solo, tanya kepada abdi dalam biasanya ya. Orang-orang kerajaan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, aku diajarkan oleh almarhum guru Al-Qur'anku, Gus Manani, kan beliau memang di sini setelah berkeluarga, tapi aslinya Jogja. Beliau aslinya orang Jogja, gitu ya. Jadi gini, putra-putri raja itu ketika belum menikah itu hidup bersama bapak ibunya, ya bersama keluarga rajanya dalam istana, dalam lingkaran istana. Ya, itu sebelum mereka berkeluarga atau menikah, hidup dalam lingkaran istana, gitulah gampangnya aku ngomong. Tetapi ketika mereka sudah pada berkeluarga itu tidak boleh, itu harus keluar dari istana dan dibikinkan atau bikin rumah tersendiri lah. Tapi intinya dia keluar dari lingkungan istana. Nah, itu kemarin yang disampaikan ke aku ya, kemarin lalu maksudnya. Dan itu bisa kita lihat misalkan kalau kalian main ke Keraton Jogja, Solo gitu. Dan itu menjadi budaya dimanapun seperti itu. Ya, dimanapun seperti itu. Nah, terus dikatakan begini, hikmah lain ketika Bapak Abdullah wafat, ketika Kanjeng Nabi masih dalam kandungan Bunda Aminah, itu ada. Karena apa? Karena ketika Bapak Abdullah itu menikahi Bunda Aminah, ya, ini ngomongnya hati-hati nih, kalau nggak salah nanti Aminah. Ya, kalau Halimatus Sa'diyah kan ibu susunya ya. Ketika aku ulangi, ketika bapak ya atau putra mahkota Abdullah ini ya, tentunya belum punya anak, ya belum nikah ya, memperistri seorang Soleha Aminah ini, maka dia tidak bisa lagi hidup dalam lingkungan istana. Ya, harus keluar karena sudah berkeluarga. Nah, terus lihat ceritanya, lihat kamu baca di buku-buku sejarah ya. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ya Bapak Abdullah ini wafat, tugas itu kemudian diambil oleh kakeknya. Siapa? Abdul Muthalib. Artinya Bunda Aminah ini diboyong masuk kemana? Ke lingkungan kerajaan. Jadi tugas dari Bapak Abdullah itu digantikan oleh kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad, karena Bapak Abdullah kan wafat itu ya, pulang dari dagang. Dan orang kalau sudah pulang dari dagang itu bawa apa?
Ya bawa duit. Karena kan dagangannya sudah laku semua, sudah selesai dijual. Pulang bawa duit. Itu sejarahnya seperti itu. Ya, pulang dagangan terus sakit di tengah jalan bawa duit. Artinya warisan dari bapaknya saja itu sudah lumayan. Belum lagi kakeknya yang penguasa Ka'bah, penguasa Makkah. Masa sih bayari ibu susu ndak kuat? Terus diapkir-apkir kan ya ndak logis dong. Masa sih rembes tidak terawat, ingusen, umbelen kata orang Jawa, terus dekil ya enggak lah. Ini cucu raja ini. Ya. Jadi bapaknya sendiri sudah meninggalkan warisan untuk sang putra yang masih dalam kandungan. Ketika sang bapak meninggal, maka tugas untuk mengayomi, melindungi, merawat diambil alih oleh sang kakek. Artinya dia masuk lagi ke lingkungan istana. Begitu juga otomatis Kanjeng Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah kecil masuk lingkungan istana lagi. Karena ayahandanya meninggal. Seandainya tidak meninggal, ya tidak bisa masuk lingkungan istana. Nah ini jarang loh diungkap ya. Jarang diungkap ini. Jadi belajar tentang antropologis kebudayaan yang ada itu memang asik, menarik. Ya. Itu sisi lain positifnya ketika Bapak Abdullah itu diwafatkan, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad itu pada waktu itu Muhammad bin Abdullah kecil bisa masuk kembali ke lingkungan istana. Karena apa? Tugas dari bapaknya digantikan oleh kakeknya yang menjadi penguasa Ka'bah, penguasa Mekah saat itu. Dari sini semakin mengokohkan kita terhadap cerita-cerita yang berkembang saat ini. Tidak mungkin tidak terawat, tidak mungkin hidup di lingkungan istana kok tidak terawat. Ya mesti terawat, ya mesti terawat, ya. Dan juga tidak mungkin tidak berpendidikan. Nah, nanti untuk sesi besok akan kita jelaskan kenapa kok harus dibawa ke gunung. Kenapa kok yang dipilih Bani Sa'ad. Itu ada yang harus kita sikapi, kita cermati sehingga kita menjadi tahu, ya. Setidaknya saat ini kita sudah tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika masih Muhammad bin Abdullah, side effect dari meninggalnya sang bapak, maka dia hidup dalam lingkungan istana. Ya. Sampai sini dulu, semoga kita semua dilimpahkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, ya, sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan aku ingatkan, hari ini hari Jumat, untuk yang pakai celana, yang pakai rok nggak usah ya. Maka kalau kamu pakai celana nggak mau Jumatan, kamu ganti pakai rok aja kamu. Ya, laki itu ya Jumatan, jangan laki nggak Jumatan. Penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu, ya, laksanakan sholat Jum'ah. Oke, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saling mendoakan kebaikan, semoga Gusti Allah kamu agung merimpakan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.